klep yang mahal untuk ya dikhususkan biasanya untuk road race atau drag. Selanjutnya untuk nokennya udah diganti juga untuk noken dari Kawahara K2 dan halo guys, kembali lagi di channel saya. Saat ini saya akan mereview lagi cuy. Jadi sehari ini udah mereview 2 motor ya. Oke, kali ini akan mereview sebuah motor lagi, yaitu ini benar-benar apa ya, ini dibuat untuk benar-benar road race ya teman-teman, dibuat untuk resmi. Ini dia MX135 teman-teman, MX New 135 ini di bore up menjadi sekitar 177 cc ya teman-teman. Oke, kita sebelum mesin kita lihat dulu apa aja yang dirubah. Ini by the way yang dirubah ini hampir semua cuy. Jadi dari apa ya? Dari body, setelah itu dari mesin, pokoknya hampir 100% ini udah dirubah cuy. Jadi nggak standar semua. Oke, kita lihat dulu modelnya teman-teman. Ini MX ya. By the way ini udah ala-ala road race banget sih. Ini bisa dilihat dari bagian atasnya teman-teman. Jadi bagian atasnya seperti ini dipotong ya, gitulah, nggak dipakein lampu gitu. Dan stangnya juga udah dirubah menggunakan settingan tergantung pembalapnya sih, berapa derajat itu disukan pembalapnya cuy. Pokoknya udah dibengkokin dikit cuy. Oke, untuk warnanya kita bisa melihat warnanya putih, setelah itu merah, ada hijaunya, ada hitamnya, dan di sini ada pembalapnya cuy. Ini namanya Cabik ya, di Cabik 89 Dawang Cabik. Ini nama pembalapnya di sini. Dan untuk bagian depan sama aja warnanya, ada merah, ada hijau, kayak. Dan di sini tulisannya TMB. Ini TMB ini nama bengkelnya cuy. TMB. Oke, di bagian spakbor depan kita bisa melihat nih kayak ada apa ya, gradasi. Ini bentuknya apa ya, ini orang nyebutnya kayak lebah, sarang lebah ya teman-teman, kayak gradasi sarang lebah gitu. Bisa lihat tuh warnanya di hijau juga, merah juga cuy. Oke, dan langsung kita melihat bagian gas spontannya dulu biar nggak lupa. Untuk gas spontannya menggunakan Daytona ya, ini Daytona. Ya, Daytona. Setelah itu ini udah menggunakan RCB untuk pengerimannya cuy, RCB ya, RCB. Nah, enak sih ya. Dan di samping kiri juga untuk koplingnya empuk banget sih sumpah. Untuk bagian koplingnya empuk banget, dan untuk per koplingnya menggunakan BRT cuy. Jadi udah BRT. Oke. Langsung ke bagian depan. Untuk bagian depan ini udah diganti set milik 125Z cuy. 125Z ya, untuk bawahnya, bottomnya, dan atasnya juga sih 125Z. Dan pengerimannya juga, tapi masih untuk kabelnya standar 125Z juga teman-teman. Dan untuk kaliper depannya menggunakan RCB ukuran yang kecil, kayak yang kecil ya, bener banget yang kecil gitu cuy. Oke. Untuk velgnya teman-teman ini menggunakan, bukan biasanya kan RCB ya, enggak. Biasanya kan menggunakan RCB, tapi kali ini enggak cuy. Jadi menggunakan velg dari Fitch Air tahun 2000 berapa ya? 2013 2014 ya. Warnanya silver. Oke. Untuk bannya udah keren. Ini by the way bannya enak banget cuy. Ini ban dari Pirelli cuy. Pirelli
Rosso ya, Corsa 2. Ini ya gitulah cuy. Jadi empuk banget sih teman-teman. Ya karena emang dikhususkan untuk race. Tapi ya buat harian ya nggak masalah sih. Kalau buat Anda yang sultan ya nggak. Dan di sini ukurannya menggunakan ukuran 90 ya. 100 per 80 ring 17 medium compound. Ini nggak tahu nih 52S itu tipe apa, saya juga nggak tahu. Dan ini udah komponnya udah empuk banget sih, ini udah kayak soft compound gitu. Dan di sini ada mereknya Pirelli cuy. Gitu aja. Untuk ban depannya udah asik banget sih, ini empuk banget. Oke, kita lihat dari bagian belakang. Untuk bagian belakang ini untuk lehernya kita bisa melihat. Untuk lehernya menggunakan dari Proliner ya. Lehernya untuk Proliner udah stainless, tapi nggak tahu deh. Ini kayaknya digabung teman-teman, biar nggak notok sama underbone. Jadi sebenarnya nggak apa ya teman-teman, kelihatan nggak rapi, tapi ya emang harus gitu karena biasanya kalau road race itu harus presisi cuy, biar kayak buat belok itu nggak notok gitu. Oke, untuk underbone-nya menggunakan Aussie Racing ya teman-teman, underbone-nya warna silver ya. Dan oh ya, untuk silencernya menggunakan Crimpy CP3 teman-teman nih. Aduh, ini by the way ini dulu gue juga pernah menggunakan ini untuk motor saya yang Vega yang lama. Dan suaranya gila sih teman-teman, by the way, apalagi cc besar-besar seperti 100, pokoknya 160 ke atas itu membuat kuping tetangga bikin emosi cuy. Pokoknya ini emang dikhususkan mungkin buat road race. Oke, untuk modelnya teman-teman bisa dilihat, gue buka ya. Oke, untuk model strippingnya sama sih teman-teman. Ini bertuliskan Romansa Racing. Ini by the way Romansa Racing. Dan di sini ada tulisannya TMB Mana Hadap 12. Ini bengkelnya cuy. Ini dan di sini ada sponsornya sih kayaknya gitu. Oke, langsung ke bagian aki cuy. Menggunakan bagian aki menggunakan GS ya. Masih standar menggunakan GS. Dan apalagi teman-teman? Oh iya, untuk apa ya? Untuk skoknya cuy. Untuk skoknya menggunakan Red It ya. Udah tabung pisah. Bisa dilihat udah tabung pisah warna merah. Dan tabungnya di sini nggak mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera. Dan kita lihat dari belakang. Untuk bagian belakang menggunakan velg sama yang depan, menggunakan Fish Air tahun 2003 2004 gitu ya. Dan bannya menggunakan Fasti ya teman-teman, Fasti Pro. Ini by the way ini ban favorit pembalap sekarang teman-teman. Jadi biasanya menggunakan Fasti Pro, nggak tahu kenapa, mungkin yang bisa merasakan itu biasanya pembalap cuy, karena itu bisa merasakan gimana rasanya ban menggunakan ban soft compound itu hanya pembalap. Jadi kalau untuk harian sih ya beda sih, tapi nggak terlalu mencolok gitu. Apalagi teman-teman? Oh ya, CD-nya menggunakan BRT ya teman-teman. BRT Hyperband teman-teman. Kita bisa lebih dekat BRT Hyperband. Tuh, ini udah nggak ada kontaknya. Kontaknya cuma ini cuy. Jadi kalau rotis itu biasanya kontaknya cuma ini. Set, gitu. Dan udah menggunakan steering damper merek MSX Racing ya, warna biru. Ini nggak tahu sih kalau digunakan gimana. Gue juga kalau gini mah nggak bisa ngerasain perbedaannya. Tapi kalau udah, oh ya ini apaan tulisannya? Luka mendalam ya. Apaan sih anjir? Luka mendalam. Ubo. Ya ini mekanik, ini juga mekanik ini cuy. Mekanik di bengkel cuy. Namanya Ubo. Katanya putus cinta Cidro katanya cuy. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Untuk gearnya menggunakan gear dari set Triple S teman-teman. Set Triple S bisa dilihat. Ini dia set Triple S It's Racing ya, Triple S It's Racing. Dan gearnya besar banget cuy. Ini berapa sih ini ukurannya? 4 berapa ya ini? 47 ya, 47. Jadi
kalau gear-gear itu tergantung biasanya tergantung sirkuitnya. Biasanya kalau dekat-dekat kayak sirkuit dadakan gitu biasanya gearnya tetap gede-gede cuy. Tapi kalau beda seperti sirkuit emang permanen itu biasanya gearnya agak kecil. Tapi ya tergantung speknya, tergantung pembalapnya juga maunya gimana. Biasanya kalau gear besar-besar gini toh, ini gigi pokoknya RPM emang gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu emang geget banget. Jadi kayak tenaganya ngisi banget. Dan di depan menggunakan 13 ya. Menggunakan 13 teman-teman. Menggunakan G13. Jadi 13 dipadukan dengan 47. Bayangkan motor kalau ini mah terbang-terbang sih, kalau ya tergantung. Yang jelas ya emang terbang-terbang sih karena gearnya itu udah belakang besar, yang depan udah paling kecil. Dan rantai menggunakan TDH 428 juga, yang besar cuy. Seperti itu dari sudut samping bagian kiri bisa dilihat gimana kerennya. Oke, kita bisa melihat biasanya kalau jadi untuk biasanya kalau udah dibuat underbone gini, persnelingnya biasanya kan kalau MX itu depan, belakang. Tapi beda. Kalau udah di underbone gini biasanya merubah jadi naik dulu kan satu, setelah itu baru turun. Biasanya kalau nggak biasanya itu miss cuy. Jadi kayak gue udah pernah ngerasain pas miss. Jadi biasanya gue pakai motor gue nggak pakai underbone. Setelah gue coba teman-teman, motor temen gue itu gigi 1 langsung gigi 2 kan, langsung gigi 3 itu gue lupa cuy. Dan kembali ke gigi 1 langsung cuy ya. Hampir crash ya. Itu bahaya banget sih. Jadi ya tergantung kalian lah ya. Kalau gunain underbone apa enggak tergantung kalian. Tapi kalau buat harian gue lebih nyaman menggunakan underbone biasa cuy. Karena lebih nyaman aja sih gitu. Oh ya by the way untuk karburatornya menggunakan PWK ya, PWK 28. Jadi kayak karakteristiknya itu ngisi tapi lebih ke basah-basahan gitu cuy. Gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman videonya untuk bagian body. Oke teman-teman, jadi kita lihat ke bagian dalamnya, lebih dalamnya, yaitu dari sudut mesin cuy. Jadi mesinnya ini gue sambil baca ya karena gue gak terlalu hafal. Oke, jadi gue sebutin. Oke, tapi sebelum gue sebutin dari mesin, gue sebutin sponsornya dulu cuy. Oke, untuk sponsornya yang pertama itu TMB, itu bengkelnya teman-teman, bengkelnya. Setelah itu Fastgear itu juga, setelah itu Berkah Sapi itu juga sponsornya, setelah itu Romansa juga, dan ini Jihan Lutfia ini pacarnya cuy. Jadi pacarnya pembalapnya ditulis di sini. Oke, biar tambah semangat, biar tambah enak cuy. Oke. Oke, langsung saja kita lihat ke bagian mesinnya. Oke, gue sambil baca, gue sebutin mesinnya. Gak lupa gitu. Oke, untuk ukuran untuk headnya teman-teman. Jadi untuk klepnya ukuran 22/19 sama seperti motor saya untuk harian 22/19 juga. Setelah itu dan udah di custom juga untuk headnya juga. Jadi udah pokoknya untuk head hampir 100% udah diganti teman-teman. Setelah itu dari klepnya udah diganti juga dari BRT titanium teman-teman. Jadi kayak seri tertinggi untuk klep cuy. Jadi klep yang mahal untuk ya dikhususkan biasanya untuk road race atau drag. Selanjutnya untuk nokennya udah diganti juga untuk noken dari Kawahara K2 dan bukan standar dari sananya, jadi udah di custom lagi. Biasanya kalau dari bawaannya biasanya tetap gak enak cuy, jadi kayak settingan motornya tetap gak ketemu, jadi kita harus custom ulang biar disesuaikan dengan kondisi mesinnya seperti itu. Dan untuk silindernya kita lihat dari silindernya, gue nggak tahu udah keramik apa belum. Oke, untuk silindernya merek Kawahara juga teman-teman, ukuran 62 mili. Jadi
Kalau dihitung-hitung hampir 180 cc teman-teman. Dan untuk silindernya tadi mereknya CMS teman-teman. Jadi kayaknya udah keramik sih. Udah keramik. Setelah itu untuk mesinnya, untuk gigi set rasionya teman-teman juga udah diganti cuy. Jadi untuk full udah diganti dari Vaito. Mantap. Dan untuk pair couplingnya teman-teman, untuk pair couplingnya tadi, untuk pair couplingnya menggunakan BRT teman-teman, BRT. By the way kalau BRT enak banget teman-teman, bisa merasakan ya, untuk pair coupling BRT itu enak banget. Dan apalagi ya, oke, untuk kampas kopling tambahan lagi, untuk kampas kopling FR, dan ya tadi pair couplingnya BRT. Mungkin untuk spek mesinnya itu teman-teman, jadi hampir semua udah dibongkar total teman-teman. Mungkin udah saya sebutin, kalau nanti gue lupa nyebutin gue kasih di deskripsi cuy. Oke, itu aja sih teman-teman videonya. Mari kita cek sound ya, langsung saja kita cek sound gimana suaranya cuy. Wait, ora. Lah iya iki ya ngene ya. Tapi kan mlebu frame lho. Ya. Kabeh kan